Hai. Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kali ini pertempuran melibatkan banyak hal dan Balai Penegakan Hukum mengirim ratusan murid sekaligus hanya untuk mengepung Suyan yang juga membuktikan kekuatannya dari samping. Tapi protagonis lain dari insiden itu adalah Yang Ke, juga dikenal oleh banyak murid. Ada yang membencinya, ada yang mengaguminya. Saat ini Yang Ke sedang tidur. Setelah meninggalkan penjara hutan, Yang Ke langsung tertidur. Kali ini dia dipukuli oleh 5 murid Balai Penegakan Hukum. Meskipun luka yang dia terima tidak fatal, itu cukup serius. Jika bukan karena kemarahan yang tersisa di hatinya, Yang Ke akan runtuh sejak lama. Setelah masalah selesai, tidak ada kekhawatiran di hati saya, dan tentu saja saya tidak dapat lagi mendukungnya. Ketika dia bangun, Yang Ke tiba-tiba menemukan dirinya berbaring di tempat tidur yang tidak dikenalnya. Seluruh tubuhnya sakit. Dia memutar matanya dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa ruangan itu sangat sederhana dan elegan. Tidak ada banyak furnitur di ruangan itu, yang membuat ruangan ini sangat sunyi. Sama seperti gubuk Suyan di kota perdagangan angin hitam. Segera Yang Ke berjuang untuk bangun. Mungkin orang luar mendengar suara itu. Setelah beberapa saat, Sumo membuka pintu dan muncul dengan wajah terharu. Liuntian dan yang lainnya ada di sana. Berjalan bersama Sumo menatap Yang Ke dengan lega. "Kakak Yang, bagaimana perasaanmu?" Sumo melangkah maju untuk membantunya berdiri. "Tidak apa-apa." Yang Ke mengedarkan vitalitasnya sedikit dan menemukan bahwa tidak ada yang serius tentang dirinya. Dia hanya perlu berkultivasi selama beberapa hari. "Kakak senior, Anda menyelamatkanku lagi kali ini. Terima kasih." Sumo berterima kasih padanya dengan sedikit canggung. "Jangan khawatir." Yang Ke melambaikan tangannya. "Ngomong-ngomong, ini ramuan yang diberikan hantu tua saya untuk Anda. Ini untuk penyembuhan dan kultivasi." Sumo mengeluarkan lebih dari selusin botol dan meletakkannya di samping tempat tidur satu persatu. "Penatua kedua?" Yang Ke tercengang. "Apakah itu terlalu banyak?" "Tidak terlalu banyak. Anda terluka parah kali ini. Anda harus merawatnya dengan baik." "Saudara muda, tolong ucapkan terima kasih saya kepada penatua kedua." "Anda tidak perlu berterima kasih padanya." Sumo melambaikan tangannya. Sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Susuanwu juga merasa bahwa dia berhutang pada Yang Ke kali ini. Itulah mengapa dia menganugerahkan begitu banyak pil obat. Lagi pula, jika penjaga toko Meng tidak membawa perintah dari tuannya di saat-saat terakhir, Yang Ke mungkin telah dikorbankan olehnya kali ini. Oleh karena itu, Sumo kesal dan kakeknya menangani masalah ini. Jadi dia secara khusus meminta banyak pil obat untuk Yang Ke. "Di mana kakak senior Suyan?" Yang Ke berbalik dan bertanya. Mendengar itu, wajah Sumo tiba-tiba menjadi aneh. Dia secara alami tahu tentang prestasi Yang Ke sebelumnya dari Liuntian dan yang lainnya. Dan dia merasakan ketakutan dan kekaguman di dalam hatinya untuk sementara waktu. Sejak dia masih kecil, Suyan memberinya perasaan bukan seperti seorang saudara perempuan, tetapi seperti seorang ibu. Di depan Suyan, Sumo tidak pernah berani mengambil nafas. Tapi lihat kakak senior yang ini, betapa beraninya dia.
Dia bahkan memegang tangan kecil kakak perempuannya di depan lebih dari 100 orang, dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang begitu berani. Setelah itu, dia tidak dibunuh oleh saudara perempuannya. Tidak hanya dia tidak terbunuh, tetapi dia juga diatur oleh saudara perempuannya untuk berkultivasi di kamar kerjanya. Hal semacam ini tidak terbayangkan. Selama 2 hari, ketika Yangke dalam keadaan koma, Sumu juga berpikir keras selama 2 hari, tetapi dia masih tidak dapat memecahkan misterinya. Hei, kakak senior Yang! Sumu menghela nafas berat, menepuk pundak Yangke, memikirkan kata-katanya dan berkata setelah beberapa lama. Sejak zaman kuno, ada banyak hal tentang bunga yang jatuh dengan sengaja dan kejam. Kakak senior, kamu harus berhati-hati. Mendengar itu, Yangke tercengang dan kemudian dia tidak bisa tertawa atau menangis. Mengetahui bahwa Sumu mungkin salah paham dengannya, dia tidak menjelaskan banyak tetapi bertanya, "Di mana dia?" Kali ini, berkat penyelamatannya pada saat kritis, jika tidak, Yangke akan lebih menderita. Meskipun dia bisa menggunakan energi yang cair untuk membunuh murid-murid balai penegakan hukum itu, tetapi menghadapi mereka, Yangke tidak ingin membunuh mereka. Dia yakin saat itu akan ada yang menyelamatkannya. Jadi dia tidak mengambil resiko untuk melakukannya. Tapi bagaimanapun juga, begitu dia mencapai titik itu, tidak ada ruang untuk bermanuver. Setelah dia menempatkan Anda di sini, dia pergi ke kota perdagangan angin hitam. Jawab Sumu. Kakak senior tidak mengatakan apa-apa ketika dia pergi. Yangke curiga. Awalnya dia berpikir bahwa Suyan pasti memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Lagi pula, apa yang dia lakukan saat itu benar-benar dianggap buruk. Tidak. Sumu menggelengkan kepalanya perlahan, tapi Yangke diam-diam mengaguminya. Kepribadian saudari senior ini benar-benar bebas dan mudah. Dan ini tentang reputasinya sendiri. Dia tidak menjelaskan liku-liku kepada siapapun, dan yang jelas membersihkan dirinya sendiri. Setelah percakapan lain dengan Sumu, dia pergi berbaring di tempat tidur. Yangke tidak terlalu memikirkannya. Semuanya sudah seperti ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Kebetulan Sumu membawa banyak ramuan dan sudah waktunya untuk menguji apakah tebakannya hari itu benar. Setengah dari ramuan ini untuk penyembuhan dan setengahnya lagi untuk kultivasi. Secara keseluruhan itu pasti sangat berharga. Segera Yangke pertama meminum beberapa pil obat untuk penyembuhan. Lalu diam-diam mengoperasikan seni yang sejati untuk membantu efek obat, menghilangkan di tubuhnya. Dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Belum lagi, efek obat dari obat penyembuhan ini cukup luar biasa. Kekuatan obat mengalir melalui meridian dan setelah beberapa saat mulai melembabkan dan memperbaiki bagian yang terluka. Sehingga rasa sakit di tempat yang terluka tiba-tiba berkurang. Namun Yangke sangat menyadari bahwa beberapa potensi pil ini telah berbalik ke meridiannya dan mengalir ke tulangnya. Menyadari hal ini, Yangke mengangkat alisnya, semakin menegaskan tebakannya untuk memverifikasi apakah tebakan ini benar. Yangke terus makan berbagai pil sepanjang hari. Hasil akhir menunjukkan bahwa tubuh emas kebanggaannya memang bisa menyerap energi lain yang berbeda dari energi jenis yang sejati. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menerobos alam Yuan sejati, Yangke memiliki tebakan ini. Tetapi tidak ada cara untuk memastikannya pada saat itu. Tapi seni yang sejati tidak diragukan lagi, merupakan formula khusus dan kuat. Memungkinkan seseorang untuk memadatkan energi yang cair tanpa batas. Dan yang cair juga sangat mematikan saat digunakan dalam pertempuran. Namun formula ampuh ini memiliki salah satu kendala yang paling jelas,
yaitu lingkungan kultivasi yang terlalu keras. Awalnya, Yangke khawatir kultivasinya akan terpengaruh oleh lingkungan, tetapi sekarang inklusivitas tubuh emas yang membanggakan membuatnya bebas dari kekhawatiran semacam itu. Ketika dia memiliki energi yang dia dapat berlatih seni yang sejati, jadi tidak masalah ketika dia tidak memiliki energi yang. Karena tubuh emas yang bangga tidak pilih-pilih makanan dan dapat menerima energi lainnya. Jadi apapun yang dia lakukan, kekuatannya sendiri. Tidak akan berhenti karena dia tidak memiliki energi dari atribut yang. Karena selain energi yang sejati dapat diserap oleh tubuh emas yang sombong, dan ketika dia bertarung, itu akan memberi makan kembali pada dirinya sendiri untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Yangke samar-samar merasa bahwa ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tubuh emasnya yang bangga dan seni yang sejati. Tetapi hubungan seperti apa? Itu masih belum jelas untuk saat ini. Ketika Yangke kembali sadar, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya tanpa sadar telah mengkonsumsi 5 botol pil, dan setiap botol berisi 10 pil, yang berarti saya makan 50 pil sekaligus. Bahkan jika ramuan ini hanya tingkat fana dan tidak berkualitas tinggi, jika orang biasa makan begitu banyak, tubuh mereka pasti tidak akan mampu menanggungnya. Tapi sekarang tidak ada yang salah dengannya, dan cederanya jauh lebih baik. Dalam kegelapan, kedua mata Yangke bersinar dengan cahaya yang menusuk, menatap 7 atau 8 botol pil yang tersisa di sekitarnya. Sebuah ide gila muncul di hatinya. Begitu ide ini keluar, dia tidak bisa menahannya apapun yang terjadi. Setelah terdiam cukup lama, Yangke akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol pil, membuka botol itu dan menuangkannya ke mulutnya terlepas dari apakah itu pil penyembuhan atau pil kultivasi. Ambil botol lain dan tuangkan lagi ke mulutnya. Setelah memakan semua ramuan yang tersisa, Yangke menjilat sudut mulutnya dengan minat yang tidak terpuaskan. Jika orang lain melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka akan sangat takut sampai kencing di celana. Karena ramuan ini memang beracun, tapi tidak bisa ditelan seperti kacang. Anda harus tahu bahwa obat itu beracun 3 poin. Segala jenis obat mujarab ada intinya. Ketika Anda meminumnya terlalu banyak, itu tidak akan baik untuk tubuh, tetapi akan membahayakan kesehatan Anda sendiri dan bahkan mempengaruhi kultivasi dan fondasi Anda sendiri. Tapi Yangke menelan 70 atau 80 pil berbeda dalam waktu yang singkat. Hancurkan, hancurkan. Yangke merasakan perutnya membengkak dan kekuatan obat lemah dan lembut yang tak terhitung jumlahnya bercampur dan terjerat di perutnya. Dan setelah beberapa saat, mereka berkumpul menjadi energi yang menakutkan. Tapi Yangke telah mempersiapkan sejak lama dan dengan cepat mengaktifkan seni yang sejati di tubuhnya. Segera, semburan energi itu seperti naga banjir yang lolos dari jebakannya, berjatuhan di perutnya. Yangke mendengus, merasa seolah-olah seluruh rongga perutnya telah terkoyak. Namun kecepatan seni yang sejati tiba-tiba meningkat pesat, seolah-olah memiliki daya tarik yang tak ada habisnya, dan energi yang terkondensasi setelah 70 atau 80 pil meleleh ditarik oleh daya tarik ini, dan perlahan meleleh ke meridian. Saat ini Yangke tidak berani santai sedikit pun dan merasakannya dengan hati. Sekarang energi seperti naga ini bergerak melalui meridian dan itu tidak sesuai dengan vitalitas yang sejati. Meskipun keduanya bercampur satu sama lain, keduanya tidak akan bergabung sama sekali. Tidak hanya itu, arah aliran kedua jenis energi ini di meridian juga sangat berbeda. Vitalitas yang sejati berputar searah jarum jam,
Tetapi efek obat yang sangat besar ini berputar berlawanan arah jarum jam, saling bertabrakan tanpa henti. Setiap kali ada tabrakan dan konfrontasi, vitalitas yang sejati akan membakar zat berbahaya dalam efek obat, kemudian meninggalkan energi murni ini. Saat ini, tubuh Yangke berkedip-kedip dan kulitnya menjadi merah dalam sekejap. Di bawah kulit, setiap meridian sepertinya dibor oleh serangga, membengkak tanpa henti yang terlihat sangat menakutkan. Dengan berlalunya waktu, semua ketidakmurnian dalam energi besar ini dituangkan ke tulangnya sedikit demi sedikit, dan tubuh emas yang sombong itu tampaknya telah berubah menjadi sumber kekelaparan saat ini. Melahap energi yang masuk, di bawah rasa sakit yang parah, perasaan Yangke lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah sepasang mata telah lahir di tubuhnya. Dia bisa melihat bagaimana vitalitas yang sejati memurnikan energi ini. Dan dia juga bisa melihat bagaimana tubuh emas yang pantang menyerah menerima ini. Energi halus yang terakhir, sedikit pun tidak pernah terlewatkan. Akhirnya saya sedikit mengerti. Yangke mengingat kembali beberapa pertempuran yang dialami setelah mendapatkan tubuh emas bangga. Ketika darah berceceran dan tubuhnya sakit, hasratnya yang haus darah akan tumbuh dengan cepat. Setiap kali disertai dengan rasa sakit dan kemauan yang pantang menyerah. Bangun, kalahkan dan bunuh lawan yang kekuatannya lebih tinggi dari miliknya. Terutama pertempuran di penjara hutan 2 hari lalu. Pemukulan terhadap 5 lawan yang jauh lebih kuat darinya, adegan-adegan itu tersaji dengan jelas di dalam hatinya. Sekarang darah mendidih lagi dan rasa hangat yang akrab muncul dari tulang, dan energi yang ditelan oleh tubuh emas yang sombong itu dikembalikan kepadanya sesuai keinginannya, dan kekuatannya untuk sementara ditingkatkan. Tidak cukup. Yangke merasa ada sesuatu yang hilang. Sebelum dia benar-benar dapat memahami misteri tubuh emas yang sombong itu, masih ada pertempuran sungguhnya yang tersisa. Mendengarkan pemikiran ini, Yangke tiba-tiba melompat dari tempat tidur, terengah-engah mendorong pintu hingga terbuka. Melirik ke kiri dan ke kanan langsung menuju ke pintu seberang dan menendangnya hingga terbuka. Yangke berpikir bahwa Sumu harus tidur di sisi yang berlawanan, karena belum lama ini dia mendengar beberapa gerakan di sisi lain. Dia ingin menemukan seseorang untuk bertarung dengan baik, dan Sumu adalah kandidatnya. Pintunya terbuka lebar dan Yangke melihat sekilas punggung yang halus dan menelan undangan yang akan keluar begitu sampai di mulutnya. Di bawah sinar rembulan, di samping ambang jendela, tubuh anggun dan lembut menggerakkan hati sanubari. Putih keren, otot sedingin es. Melihat ke belakang, Anda bisa melihat ribuan getaran. Adegan ini benar-benar menggertakkan jiwa, yang membuat 7 jiwa Yangke hampir terbang karena terkejut. Memang ada seseorang di ruangan ini, tapi bukan Sumo. Seperti yang dibayangkan Yangke, tapi Suyan. Saat ini, Suyan hanya mengenal korset dan celana tipis di tubuhnya. Punggungnya seputih batu giok, kakinya yang lurus dan ramping terekspos ke udara. Kulit putih seperti salju tidak ada hubungannya dengan yang terlihat mata Yangke. Bahkan di malam hari, Yangke bisa melihat dengan jelas. Lekukan punggungnya begitu sempurna, bau ramping yang harum memancarkan kilo yang menarik. Pinggang ramping terlihat sangat indah dan anggun, dan pinggul yang sedang diangkat semakin tegak. Kulit sebening kristal membuat darah orang mengalir deras. Celana ketat di bagian pinggul bahkan lebih imajinatif. Karena kulitnya sangat putih dan karena korset dan celana tubuhnya berwarna putih, pada pandangan pertama, orang akan mengira dia benar-benar telanjang. Mungkin karena dia mendengar gerakan dari belakang, dia meletakkan satu tangan di depan dadanya dan membalikkan setengah tubuhnya untuk melihat ke arah pintu.
Sambil memegang baju tidur putih di tangan yang lain, sepertinya dia baru saja akan berganti pakaian. Segera tatapan keduanya bertemu di udara. Ekspresi Yangke tercengang. Dia melirik wajah putih dan montok yang dia blokir. Mata indah Suyan memancarkan niat membunuh dan baunya yang harum sedikit bergetar. Karena dia melihat dua bola mata merah. Bola mata ini seperti serigala yang mencari makanan di salju atau seperti hantu kelaparan. Berkeliaran dengan tidak hati-hati di tubuhnya yang murni dan bersih. Bukan hanya itu, pria di seberang sana masih terengah-engah, seolah-olah nafsunya sedang bergejolak. Dengan Suyan sebagai pusatnya, lapisan es dengan cepat menyebar. Bibir merahnya yang cerah mengerucut, dan ada rasa dingin di matanya. Yangke akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik, kecepatannya meningkat hingga batasnya, dan dia buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, dan dia bergegas keluar rumah dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas. Tapi sebelum dia bisa membedakannya, ada suara keras di belakangnya. Sebuah lubang besar terbuka di dalam rumah, dan sesosok putih bersih terbang keluar dari dalam mendarat di wajah Yangke. Dengan sedikit rasa malu dan amarah dalam kedinginannya, ekspresi Yangke mundur beberapa langkah dengan waspada. Memasang postur defensif, pikirannya berubah tajam, memikirkan bagaimana menjelaskannya. Tetapi ketika Yangke memikirkannya dengan hati-hati, dia tahu bahwa Yangke takut. Dia tidak dapat membantahnya sekarang, karena tidak peduli apa yang saya katakan, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli gadis mana yang dipandang seperti ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Suyan telah berpakaian saat ini, menatap Yangke dengan dingin. Meskipun dia baru saja ingin membunuh seseorang dalam kemarahan, tapi dia tahu bahwa Yangke mungkin tidak sengaja melakukannya. Saya khawatir dia tidak akan kembali dari kota perdagangan angin hitam dan tinggal di kamar di seberangnya. Dan ini hanya bisa dikatakan sebagai kesalahpahaman. Tetapi bahkan jika itu adalah kesalahpahaman, Suyan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia sedang menunggu penjelasan. Penjelasan untuk menenangkan amarahnya. Namun pria di seberang yang melihat tubuhnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya masih memerah, semangat juang yang kuat terpancar darinya, dan dia bahkan tidak merasa takut dan malu saat menghadapi dirinya sendiri. Sangat bagus, saya tidak butuh penjelasan Anda. Saya hanya ingin memukul Anda dan marah. Bunga es diam-diam muncul di ujung jari Suyan, dan dengan jentikan jarinya, bunga es itu terbang menuju Yangke dalam pusaran. Selama terbang, bunga es tumbuh tertiup angin, dan ketika terbang di depan Yangke, bunga es telah tumbuh seukuran wastafel, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat itu, Yangke tidak berani mengabaikan sedikit pun. Vitalitas energi yang sejatinya meledak, dan dia meninju bunga es. Namun tinju itu sakit. Bunga es dari atribut dingin dan vitalitas yang sebenarnya dari atribut yang panas, bertepatan untuk menahan satu sama lain. Dengan pukulan ini, bunga es seukuran wastafel langsung hancur berkeping-keping. Tuar, tuar. Bunga es yang hancur berubah menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya dan mengenai kepala dan wajah Yangke seketika. Saat ini, Yangke tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan ada lebih dari selusin luka di tubuhnya dalam sekejap. Berdarah dan tubuhnya yang belum sembuh sepertinya semakin hancur. Yang membuat Yangke meraung dengan suara rendah. Tubuh emas yang pantang menyerah sekali lagi berperan. Perasaan hangat menyebar, dan kekuatannya sendiri tumbuh sedikit demi sedikit. Melihat itu, jejak keterkejutan melintas di mata Suyan. Dia pikir dia bisa membuat Yangke pingsan dengan satu gerakan. Tapi dia tidak menyangka akan diusir olehnya. Dengan sosok yang bergoyang, Suyan mendekati Yangke seperti peri yang jatuh dari langit.
menunjuk dan memukul bahu Yangke. Perasaan dingin menyebar di pundaknya yang membuat Yangke terhuyung ke belakang. Menoleh untuk melihat, matanya tidak bisa menahan menyipitkan mata dan melihat embun beku putih muncul di pundaknya. Dan embun beku itu mengembun menjadi bunga es. Tanpa ragu sedikit pun, Yangke merobek bajunya, lalu memadatkan setetes energi yang cair dari ujung jarinya dan memercikannya langsung ke pundaknya. Suara mendesis. Keluar. Bau Yangke sepertinya tercetak oleh besi panas dan langsung menjadi sangat merah. Tetapi embun beku yang menyebar juga dibakar oleh tetesan cairan yang ini dan dengan cepat menyusut. Kemudian menghilang. Sekarang Suyan bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yangke dapat menggunakan metode yang tak terbayangkan untuk melarutkan energi esnya sendiri. Matanya yang indah membeku. Suyan menggulung ribuan lapisan gelombang salju. Tubuhnya yang anggun tersembunyi di gelombang salju, dan dia berguling lurus ke arah Yangke. Yang sepertinya pamor longsoran salju, sekarang Yangke terbungkus gelombang salju dalam sekejap. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul dari lubuk hatinya. Meskipun dia berlatih seni yang sejati, Yangke memiliki ilusi bahwa dia akan dibekukan menjadi patung es. Dia tahu bahwa kakak senior Suyan marah, dan meskipun tidak ada niat membunuh dalam gerakannya, dia menjelaskan bahwa dia ingin memberinya pelajaran yang berat. Situasi ini persis sejalan dengan niat awal Yangke. Meskipun lawan tidak dapat dijangkau dan tidak dapat melawan sama sekali, itu dapat digunakan untuk memahami pengalamannya sendiri barusan. Jadi lawan ini ribuan kali lebih baik dari sumo. Dalam gelombang salju, Suyan menembak berulang kali. Yangke tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Dia mengeluarkan erangan teredam. Darah meluap dari sudut mulutnya. Tubuhnya semakin gemetar, berjuang untuk menahan invasi udara dingin. Di hadapan kesulitan, perasaan Yangke menjadi lebih jelas bahwa dia tiba-tiba menyerah dan membiarkan Suyan menyerangnya. Ada apa? Keributan di sini akhirnya membuat khawatir orang-orang yang sedang tidur. Tetua kedua, Susuan Wu, adalah yang pertama bergegas ke tempat kejadian, dan kemudian Sumo memimpin Li Yuntian dan yang lainnya untuk bergegas. Setelah melihat situasi di lapangan dengan jelas, semua orang tidak bisa menahan nafas. Dalam angin dan salju, tubuh bagian atas Yangke telanjang, dan dia menahan serangan Suyan dengan mata tertutup. Tubuhnya yang tampak kurus seperti karung kain di sana terbang di udara, tetapi masih tidak bisa mendarat. Sumo tersentak. Mengapa kakak senior yang memprovokasi kakak saya? Apakah kakak senior membalas dendam atas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Li Yuntian ketakutan. Pasti begitu. Kalau tidak, dengan temperamen kakak senior, bagaimana dia bisa mengalahkan kakak senior yang seperti ini? Saat ini, serangan Suyan bahkan menjadi lebih kejam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.